Selamat sore pemirsa, Kilas Nusantara kembali hadir ke hadapan Anda dengan 3 berita pilihan dari sektor pertanian di tanah air untuk menemani santai sore Anda. Kita awali dengan kegiatan Presiden Joko Widodo bersama Duta Besar Negara Sahabat yang melakukan kunjungan ke tempat persemaian bibit di Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Melalui kegiatan tersebut, Jokowi ingin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim dunia. Kemudian Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Muldoko, mendorong para pemuda menjadi pelopor pertanian perkotaan atau yang lebih dikenal dengan urban farming. Selain dikembangkan sebagai hobi, urban farming diharapkan mampu menjadi solusi mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Perpadi memastikan stok beras cukup hingga akhir tahun, bahkan hingga menjelang panen tahun depan. Menurut Perpadi, pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan untuk mengimpor beras. Langsung saja kita saksikan berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di pusat persemaian di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 19 November. Dalam kunjungannya, Presiden ditemani oleh Duta Besar Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Country Director World Bank. Kepala negara menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan keseriusan dalam menangani dampak perubahan iklim dunia. Persemaian Rumpin memproduksi 12 juta bibit yang terdiri dari mahoni, bibit jati, eukaliptus, sengon, dan albasia. Bibit tersebut nantinya untuk perbaikan lingkungan di hulu guna mengantisipasi daerah banjir, longsor, dan rehabilitasi lahan kritis. Kita produksi di sini dan kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis. Dan kita harapkan dengan membangun pusat persemaian seperti ini, kita akan kurangi di hulunya. Nantinya akan ada 30 tempat persemaian serupa dengan yang ada di Rumpin, dan Presiden juga mengharuskan para perusahaan kelapa sawit dan pertambangan untuk menyiapkan hal serupa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara mewartakan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mendorong para pemuda agar mau menggeluti sektor pertanian. Salah satunya bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan atau yang lebih dikenal dengan urban farming. Ketua Umum HKTI Muldoko usai menghadiri dialog dengan petani di Desa Wonolopo, Kota Semarang pada Kamis 18 November mengatakan, guna mendukung hal tersebut HKTI telah memiliki organisasi pemuda tani yang salah satu kegiatannya memberikan pelatihan pertanian kepada pemuda. Salah satunya pelatihan metode pertanian perkotaan. Muldoko meminta agar dalam menekuni pertanian perkotaan, para pemuda tidak hanya menanam secara konvensional, melainkan juga mengembangkan sistem bercocok tanam dengan metode vertikultur, hidroponik, hingga aquaponik. Bagi Muldoko, urban farming tidak hanya dilakukan sebagai hobi, namun juga diharapkan mampu menjadi solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Harapannya adalah bagaimana sesungguhnya memanfaatkan ruang-ruang sempit yang ada di seputaran kota itu bisa dimanfaat secara optimum ya. Seperti ini daerah yang relatif ya di seputaran kota bisa dioptimalkan untuk menjangkau kebutuhan konsumen gitu. Sehingga tidak jauh-jauh dari sisi produksi, tidak perlu kos yang tinggi karena dekat dengan kota, dengan pasar. Muldoko menambahkan selain bisa dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif dalam hal memenuhi ketersediaan pangan kelompok, pertanian urban juga mampu membantu penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan.
Aduh, kalau untuk Pak Presiden yang penting sehat-sehat, dia peduli sama pangan terutama. Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, Perpadi, Billy Haryanto, usai menemui Presiden Joko Widodo Kamis 18 November di Istana Merdeka Jakarta, mengatakan bahwa salah satu alasan Presiden bertemu dengan dirinya karena ingin mengetahui langsung dari para pelaku beras mengenai situasi pasar. Ia menilai bahwa Presiden Joko Widodo sangat senang dengan situasi stok beras saat ini, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab menurutnya, stok beras dapat mencukupi hingga akhir tahun, bahkan hingga menjelang masa panen selanjutnya. Aduh, kalau untuk Pak Presiden yang penting sehat-sehat, dia peduli sama pangan terutama. Sangat peduli masalah pangan. Dia kan baca harga pangan dunia kan naik tinggi. Nah itu dia kan nggak langsung buru-buru impor. Dia enggak. Kalau cukup ngapain impor? Wakil Ketua Perpadi ini juga mengungkapkan bahwa amannya stok beras didasari salah satu bukti panen raya dengan hasil yang baik dan memuaskan di Sragen, Jawa Tengah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Demikianlah Kilas Nusantara sore pada hari ini. Pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami akan kembali lagi lewat program Kilas Nusantara Malam, tentunya dengan membawakan 3 berita menarik untuk menemani istirahat Anda jelang akhir pekan ini. Sampai jumpa.